warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak kehadirannya, kehadiran kalian di sini. Diminta untuk mengerjakan beberapa bentuk soal tes yang nanti akan kalian kerjakan. Lalu tadi nih, siapa saja pihak yang berperan dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Pihak yang berperan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah pedagang bermanfaat masalah. Dan yang pertama dia, bagaimana agama Hindu-Buddha itu bisa masuk ke wilayah Indonesia? Hindu-Buddha bisa masuk di wilayah Hindu-Buddha melalui pedagang dan budaya India. Ini tidak terlepas dari teori wajah mana ya yang bisa masuk melalui jalur perdagangan ya. Oke, terima kasih jawabannya ya. Tadi kan kalian sudah ibu bagi tentang soal yang udah kalian kerjakan. Satu tentang agama Hindu-Buddha berasal dari peradaban yang berkembang sekitar semua itu juga berkembang kurang. Jadi yang ini ya, yang soal nomor 1 ini ya, yang ini ya, yang satu agama Hindu berasal dari peradaban yang berkembang. Ini belum dipahami, untuk pilihan gandanya juga belum dipahami ya. Terima kasih. Ini dari soal pilihan ganda ya, soal nomor 1 sudah aman, biasanya nomor 15 bisa dipahami. Terus dari petunjuk pengerjaannya bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, Jelas. Waktu pengerjaannya juga sudah ya. Dan terima kasih waktu pada sudah menjadi untuk kegiatan pemilihan tes objektif dan tes, dan hari ini sekarang kita adakan untuk wawancara untuk sebagai pesertanya yang komentari mengenai penerapan tadi pemberian instrumen tes. Baik, ada beberapa yang saya tanyakan adalah sifatnya untuk memberikan kritik saran yang bangun supaya soal yang saya berikan pada siswa itu dalam baik. Ini ada beberapa aspek yang akan ditanyakan dari penjelasan instrumen, kemudahan pelaksanaan, kemudahan penilaian, terus scoring, kemudian relevansi kegunaan sekarang tidak menambahkan saran dan masukan dari soal yang saya buat. Nah, itu langsung yang pertama mengenai penjelasan instrumen itu, bagaimana pendapat ibu tentang penjelasan untuk pengerjaan instrumen ini? Secara garis besar tentang petunjuk penggunaan soal kepada siswa, ibu sudah membuat soal beberapa jenis soal ini sudah sangat variatif, mulai dari pilihan ganda, pertanyaan, keyakinan pada identitas soal. Identitas soal ini ada beberapa soal yang belum ada identitas yang misalkan. Ini pada soal budaya sudah jelas petunjuknya, jawablah setiap pertanyaan berikut dengan jelas petunjuknya. Tanya di sini mungkin diberi keterangan KD-nya belum masuk di sini, materinya belum ada CP, CP-nya belum masuk di sini, dan keterangan level kognitifnya ya ini belum tersampaikan di bentuk soal budaya. Kalau yang pilihan sudah tinggal tambahin indikator soal saja, disajikan bentuk soal bla 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 dan tadi itu. Sudah bagus ibu karena kita mengerti tentang indikator soal, pertanyaannya jelas dan bisa cermati di sana. Terima kasih Bu atas jawaban bijaksana. Lanjutkan tadi Bu, apakah waktunya sekian lagi siswa bisa memahami cara mengerjakan instrumen yang sudah diberikan? Saya bisa. Dan apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang di tingkat SMA-nya. Oh ya, oke. Di sini ada tentang bahasa ya. Ini indikator bahasa untuk tingkat SMA. Tadi saya concern ke soal isian singkat. Pada soal isian singkat, ketika kita membuat soal isian singkat kan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan ya. Ibu di sini memilih pernyataan yang dia kita tuh tiada menyebut adalah titik. Secara bahasa sudah hanya untuk level soal pada tingkat SMA ini mungkin SMA ini mungkin terlalu mudah. Jadi bisa untuk nomor 1, 2, 3. Nanti ketika di soal seterusnya bisa ditingkatkan levelnya seperti itu. Beri variasi Lebih banyak lagi. Baik Bu, terima kasih. Jadi penjelasan instrumen itu sudah bisa saya dapat ya, serta. Lalu dari segi kemudahan pelaksanaan, apakah waktu pengerjaan tadi sudah sesuai Bu antara kemampuan dengan siswa dengan waktu pengerjaan di kelas tadi? Nah, masih kita terbaik. Jadi variatif ya, variatif ada siswa kita yang sesuai dengan mampu, sesuai dengan waktu yang diberikan berarti. Tapi di sini ada kesannya ya, ada dikit kekurangan buatnya belum muncul. Buat penelitiannya berapa menit itu belum muncul di soal. Jadi kami bisa dikatakan kalau kita meminta anak harus sesuai dengan durasi 1 jam kan, ada penelitian yang macam itu. Tapi harapannya anak kalau kita tidak seyogianya soal kumpul. Lalu apakah bentuk dan soal sudah profesional Bu? Ya, bisa sudah variatif, sudah profesional. Untuk pengsekoran, Ya, tadi untuk kemudahan dan penilaian ya, dari segi sekolah. Bagaimana Ibu? pengsekoran saya concern di bentuk soal budaya. Soal budaya itu kan siswa diminta untuk menguraikan jawaban dari soal. Kata pertanyaannya juga harus mengandung pertanyaan yang membuat kita untuk menguraikan jawaban itu, jelaskan, uraikan, kan seperti itu. Nah di sini ibu semuanya kan jelaskan ya, mungkin bisa diganti jelaskan menjadi uraikan, karena jawaban variatif itu pemilihan katanya. Tapi untuk pengsekorannya, karena ini uraian variatif, jawaban siswa akan lebih baik. Ini setiap soal itu sudah tercantum soalnya. Seperti misalkan kalau soal itu nomor 1 dia mudah, berarti soalnya misalkan 10 gitu. Atau nanti soal yang lebih susah lagi, soalnya lebih banyak. Jadi misalkan ibu minta membuat soalnya itu 5 soal dari uraian, jadi per item soalnya sudah dicantumkan soalnya berapa. Jadi anak bisa tahu saya nanti akan mengerjakan yang nomor 5 harus lebih variatif jawaban tuh, karena soalnya banyak gitu. Baca tulis soal gitu ya. Lanjut dari segi relevansi atau gunanya Bu. Nah menurut Ibu apakah instrumen ini masih bisa digunakan dalam kegiatan selanjutnya di sekolah? Bisa digunakan. Apakah kemudian sudah relevan antara job dan kompetensi Bu? Menunjuk dari materi yang sudah dilatih yang kita dengan soal juga sudah ada jadi bisa tidak menyimpang gitu dari materi. Ya jadi dari aspek kejelasan, kemudahan, kegiatan sekolah dan juga kayaknya sudah dibahas seperti itu. Nah yang terakhir mohon saran dengan tanya supaya kita saya Ibu karena kita belum sampai dari ada yang tinggal berkaitan dengan kegiatan Apa ya sebetulnya? Ya ini karena siswa kita kompleks dan kelas kita tidak sama, ada kelas A dan kelas B gitu kan. Jadi apabila kita kelas A, tanya dulu siswa kita ini termasuk di golongan mana nilainya. Ya kalau kelas kata ini namanya lebih bagus nih topiknya